Ya tolonglah para pedagang diperhatikan, dibuatkan tempat agar kami bisa mencari nafkah, tidak seperti maling. Kalau kayak gini Pak, kami menafkahi anak istri kami seperti maling. Mudah-mudahan depan Bapak sampai jam 5. Tolong ini di belakang bisa sampai, kalau bisa sampai jam 8. Karena apa? Yang di depan itu jam 5 juga kadang-kadang dia mundur ke belakang, Pak. Intinya minta ada penampungan. Iya. Ada tempat yang layak buat jualan. Iya, gitu. betul. Buat dia nafkah saya, karena saya sendiri sama anak saya itu doang, dua berdua, udah gak ada lakinya. Iya. Terima banyak ya Pak. Hah? Belum datanya, Pak. Pada kesempatan ini kami dari pemerintah daerah menyampaikan bahwa kami mengadakan sosialisasi kemarin seminggu yang lalu kita telah melaksanakan rapat koordinasi yaitu antara dinas terkait kecamatan, desa, pedagang berubah. Nah, kami menyampaikan bahwa di beberapa itu pimpinan menyampaikan dan keputusan bersama rapat yang telah dilaksanakan bahwa pemerintah daerah sementara sebelum ada relokasi memberikan waktu jualan dari jam 10 sampai jam 4. Kami juga tidak bisa menunjuk langsung misalkan tidak memperbolehkan karena apa yang kami ketahui juga berdasarkan dari perdagangan dari kecamatan dari desa bahwa emang pedagang ini adalah setelah itu kita sampaikan bahwa dari semua unsur sepakat bahwa kita berbolehkan pedagang berjalan dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Karena jam 5, kenapa jam 5 pagi? Karena ini kan harus lalu lintas baik yang di jalan. Jadi kita fokuskan ini adalah SGC ini adalah akhirnya Kabupaten Bekasi. Anggaplah kaknya Kabupaten Bekasi. Kita udah kawasan industri kesehatan negara, kita udah perumahan, kita juga ada. Ini pusat kota kita jangan tempat-tempat lain, kota lain udah pada rapi. Kita juga pemerintah lagi merencanakan itu bukan hanya menyampaikan bahwa ini akan kita tidak boleh tetap kita serahkan. Kita sama lagi memproses itu tidak bisa memberikan tangan. Makanya kami memberikan waktu untuk mensosialisasikan dan kami bukan ujuk-ujuk Pak, kita udah mensosialisasikan ada unsur kecamatannya, ada unsur desanya akan disampaikan kepada pedagang. Kami tidak setiap hari bisa kesini karena kami juga banyak, makanya kita ingin sosialisasikan dari warisan, dari jam 10 dan jam. Nah sekarang nih kami tadi ini menyampaikan itu sesuai dengan kesepakatan Bapak. Nah silakan apa keinginan biar kami juga nanti sampaikan. Saya juga tidak bisa memutuskan sekarang. Oh iya. Itu kita akan sampaikan. Sebelum menyampaikan, biar kami juga ada datanya. Biar nanti ada rapat-rapat. Kenapa kami minta KTP dan identitas? Nanti biar bisa dihubungi. Nanti kalau misalnya ada rapat-rapat bisa disertakan. Ya betul Pak. Ujuk bawa apa? Identitas itu sih. Misalkan Bapak itu vokal. Oke, misalkan mewakili yang lain, ini mewakili yang lain, biar sinkron. Seperti ini kami ke lapangan door to door ini, kan kami juga sudah sampaikan ke RW, perangkat desa, tetapi ini kan belum menyentuh keseluruhannya, makanya kita datang langsung. Nah, kami tadi minta identitas itu bukan untuk apa-apa. Iya, udah datang aja. Nanti kalau misalkan ada rapat-rapat lanjutan, Bapak bisa ikut, bisa mewakili atau siapa yang dituakan, begitu misalnya. Nah, sekarang sebelum menyampaikan aspirasinya. Intinya minta ada penampungan. Iya. Ada tempat yang layak buat jualan. Iya, gitu. betul. Buat dia nafkah saya, karena saya sendiri sama anak saya itu doang, dua berdua, udah gak ada lakinya. Iya. Anak saya masih sekolah. Ya, intinya bukan usaha. Ya, kalau Itu ada Bapak, mohon maaf ya Bapak, mohon Iya, maaf. apa? Nggak tahu, saya minta maaf. Ayo kita selesaikan dah. Iya. Sini kita ini siapa sih? Keluarga ya maksudnya Pak. Kita keluar kan. Kita pemerintah ini. Nah, jalan keluar. Masyarakat sama Pak. Untuk cara umum lah. Ingat identitas itu. Kurang lagi nggak bisa dibaca lagi kan.
hari ini saya selaku mewakili para pedagang pasar Cikalar harap mendukung peraturan pemerintah. Cuma paling tidak Pak, kami selaku masyarakat, selaku para pedagang, yang paling tidak di sebelum peraturan ini seperti ini, ya tolonglah para pedagang diperhatikan, dibuatkan tempat agar kami bisa mencari nafkah, tidak seperti maling. Kalau kayak gini Pak, kami menafkahi anak istri kami seperti maling. Benar-benar. Lanjut masing-masing ya. Ya kami juga Pak, selaku masyarakat Kabupaten Bekasi dan para pedagang pengen tenang berusaha gitu. Kami junjung tinggi peraturan pemerintah, alhamdulillah gitu kan. Cuma tolong perhatikan juga kami selaku masyarakat di bawah para pedagang. Paling tidak ya diposisikanlah tempatnya gitu kan, agar kami bisa berjualan menafkahi istri dan anak-anak kami. Apa udah berapa tahun? Ya udah lama Pak, nggak bisa hitung dari dulu. Enggak, maksudnya dari pedagang dari dalam bukan? Pak, ada 10 tahunan Pak. Iya emang ya dari situ ya. Sebetulnya dari sini Pak, dulu juga sampai ini gitu kan. Aja tuh Pak. Ya. Ya jadi kayak gitu kami selaku masyarakat mewakili para pedagang, kami sangat menjunjung tinggi peraturan pemerintah. Cuma tolong perhatikan kami selaku masyarakat kecil, para pedagang, jangan sampai kami mencari nafkah seperti itu Pak. Apalagi mohon maaf, beribu maaf, kami sangat mendengar himbauan dari Bapak. Ketika Bapak himbau, kami juga segera bergegas membereskan dagangan kami. Tapi terkadang belum selesai, Bapak sudah siram, sudah lakukan itu Kebersihan, ya, jalan. Kan paling tidak Pak, ya mohon maaf gitu ya. Hargailah kami selaku masyarakat, jangan kayak gitu. Kalau memang kami, ketika Bapak himbau, kami bereskan dagangan kami belum selesai, tolong atuh hargai, jangan langsung sempret-sempret. Kayaknya kurang gimana gitu Pak. Ya saya mohon gitu sama para pemimpin, pemerintahan, para penegak hukum, tolong pikirkan kami selaku masyarakat dan para pedagang kecil, para pejuang nafkah, gitu kan, mencari nafkah. Kayak gitu mungkin itu saja Pak, mohon perhatikan, ditanggapi kami selaku. Terima kasih Pak. Siapa? Pak Simon. Ini lanjut. Ini ada tambahan, jadi siapa ini? Pak Siman. Siman. Ini adik, kakak. Oh iya. Ada tambahan. Apa ini? Dagang. ya sama Pak, tadi Dagang sayuran. Dagang sayuran ya. Jadi sementara pemerintah belum mengarahkan ada tempat alokasikan, tolong ya, yang dari depan memang harus steril ya, memang harus buat apa namanya kendaraan pengguna jalan. Tolong yang di belakang ini kan nggak terlalu ini mengganggu gitu. Tolong dibelakangin. paling tidak Oke lah, ya. Oke lah, di depan umpama sampai jam 5. Tolong, ini belakang bisa sampai, kalau bisa sampai jam 7, jam 8. Karena apa? Yang di depan itu jam 5 juga kadang kan dia mundur ke belakang Pak. Karena apa? Iya, jadi dia mundur ke belakang karena apa? Karena di depan sudah disterilkan, dia pindah ke belakang. Jadi ya mungkin dia yang namanya pedagang Pak, Alamat Kampung Tengah, Desa Karangbaru. Modal, dia belum sampai. Ya kalau memang dia ke belakang ya. Mudah-mudahan ya namanya pedagang juga nurut semua, gitu kan. Karangbaru. Dia juga berjualan ya aman gitu Pak, maksudnya supaya ada ketenangan semua gitu pedagang. Sementara sekarang ada yang ngurusin nggak ini? Nggak ada Pak, yang ngurusin itu nggak ada, gitu. Sendiri-sendiri. Pedagang apa? Iya. Cabe. Pengurusnya kan udah. Hah? Ya udah. Ya udah. Kenapa pengurusnya? Hah? Pak siapa? dari bawah sudah. Swasta. Dagang aja Pak. Dulu kan ada, sekarang kan kagak. Ya paham itu Pak. Ya mungkin ceritanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilannya Pak ya, dari para pedagang kaki lima yang terutama yang ada di depan SPP. Depan adalah tempatnya itu ya. Ya, mungkin para pedagang merasa sah gitu Pak dengan adanya ini anjuran dari pemerintah harus disterilkan ya. Sementara memang tempatnya di situ Pak, ya tempatnya di depan Anda gitu.
memang pedagang juga itu menyadari, Pak. Dia menyadari apa berjualan di tempat lokasi yang dilarang, yang diperbolehkan gitu ya. Namun para pedagang ini sangat mengharap, gitu, Pak. Sangat mengharap, maksudnya begini. Kalau memang pemerintah, aparatur pemerintah menyiapkan lokasi gitu ya, yang akan ditempatkan gitu. Jadi kesempatan kami ini gitu, kasih kesempatan buat berjualan mungkin dari jam 10 sampai jam 5. Apa permintaannya sudah berapa? Nah, minimal lah kalau di memang nggak apa-apa. Di jalan nggak apa-apa, mundur. Belakang Pak. Dan disterilkan gitu Pak. Terus disterilkan gitu. Silakan. Udah Pak. Oke. Udah. Sama. Setuju ya. Tadi sampai. Nah, ini Sterilkan. Sekarang Indah. kita lihat Blok C1 30. Adapun untuk tadi untuk relokasi dan lain-lain C1 30. Iya. Karena kami melaksanakan Si Cikarang Utara juga. Sukamana. Sukatani. Desa Sukamana. Sampaikan tadi. Desa Sukamana, Sukatani. Iya. Beda pokoknya lah. Itu berdasarkan hasil rapat. Karena tadi lah banyak alasan-alasan, salah satunya tadi sebenarnya kalau kita takut apa ada pelanggarannya itu bisa disaksikan, bisa dipidanakan, bisa didenda. Tapi kami juga pemerintah masih ada toleransi Nah, yang tadi, kalau misalkan tadi masukan sampai jam berapa? Sampai jam 7 belakang Pak, kalau di depan udah jadi masalah. Pas jam berapa nggak apa-apa dan berjalan. Cara pedagang yang di depan nanti komplain. Ya, jadi ntar kan pelan-pelan kita arahkan Pak, pelan-pelan kita arahkan. Jadi ya ntar kalau ada yang umpama di Masuk ke dalam. ke dalam gitu. Kan di dalam nggak ganggu jalan. Nggak terlalu mengganggu dalam jalan gitu Pak. Ini Pak dengan catatan gitu ya. Kalau misalnya dijaga sama bapak-bapak ini di depan gitu, ya mungkin kalau dijaga di depan gitu, di depan steril sama sekali, nggak boleh ada pedagang gitu. Jadi mengganggu lalu lintas. Ya mungkin kan masuk ke dalam gitu. Kita bisa Masuk ke dalam gitu. saling pengertian Pak namanya pedagang. Bisa saling toleransi. Begini Pak, maksudnya kalau memang Bisa saling geser kok. ya, Saling juga mendengar. kalau memang waktunya udah siang kan atau jam 5 atau jam 6 jadi ya yang di dalam juga udah sebagian pada lutut Pak, sebagian pada lutut, jadi yang di luar bisa yang belum pada bisa belakang gitu, jadi bisa di kebelakangin dia gitu. Kalau terlalu waktunya malam kan dia juga yang dalam belum pada lutut gitu. Sebagian kan ada yang tak duluan, namanya juga pedagang gitu kan ya, ada yang belum Karena habis beberapa hari gitu. apar-aparan. Baik, udah. Jadi gini, apa yang disampaikan Bapak dan Ibu tadi itu sudah dibahas di dalam rapat. Ya. Jadi kami juga pemerintah daerah tidak tinggal diam Pak. Ini dinas teknis lagi memproses. Adapun tadi tahapan itu nggak bisa langsung membalikan tangan Ya, kan. iya. Kita misalkan makan cabai langsung pedal enggak. Waktu. Ya, baru Perlu waktu, perencanaan, perlu sinkronisasi gitu juga program antara dinas A dengan dinas B. Nah, kita juga kan lalu lintas, ini pengguna jalan dari kepolisian juga kan jam 6 itu udah rame. Karena kenapa kita izinkan jam 10 sampai dengan jam 5? Karena kan lalu lintas sudah mulai jarang lah. Kalau misalkan malam kayak dulu kita Idul Fitri harus mudik, ayo kita himbau jangan sampai Iya. berjualan. Oh iya. Walaupun nggak ada Intinya aspirasi Bapak Ya. akan kami sampaikan dan kita akan catat. Ini data ini akan kami tindak lanjut kalau ada Bapak dan Ibu akan kami ya, sesuatu tidak bisa langsung diputuskan Pak. Iya betul. Nah, sementara gini, saya ngambil keputusan selaku apa yang berbeda daerah ya, di dalam kita lihat jam 6 besok. Ya. Jam 6 nih, saya kasih waktu kendor jam 6 nih ya. Ya. Nah, kalau misalkan sepakat, berarti Bapak anggap benar-benar mewakili. Ya, Jangan ya. sampai Bapak minta hilang, yang lain masih cuma jam 6 kalau udah beres ya. Berarti yang di jalan jam 5, jam 6. Nah, itu sementara nih, sementara. Tapi kita lihat 1 hari 2 hari, kalau misalkan 3 jam itu masuk kayak tadi ya, mohon maaf. Nah, tadi masukan-masukan itu dari bahas dan kita akan pertegas lagi. Nah, Kayaknya kalau jam 6 masih ini Pak, mungkin jam 7-an lah kali. Tujuan Pak, Jam nggak 7-an. masih. Biasanya itu Pak ya. kalau jam 7, kalau jam 7 Setengah 7
kita beres jam 7 beres. Saya akan laporkan. Iya jam 7 Pak. Iya. Maksudnya saya tidak bisa memutuskan sekarang nih kalau jam 7. Saya akan laporkan dulu ke pimpinan seperti apa nanti akan kita sampaikan besok ya. Mungkin itu cukup. Iya udah Pak. Cukup. Nanti Bisa NB Pak nambah nih ya. Apa? Ya maaf ini nama ini kan dari jalan solusi ini ya. Jadi gini, kalau memang jam berapa kan waktu jam 6 tadi ya? Saya ngasih. Jam 6 ini kan ikut jam 7. Memang seperti itu Pak. jadi sementara gitu ya. Jadi besok kita lihat sampai angkapa yang di dalam sudah benar. Nanti ada pun ini kita lihat 1-2 hari. Nah, kalau misalkan nanti ada apa masukan kita bisa Saling kasih kapan nantinya biasanya kan kayak gitu. Jadi kan bisa belum ya. Ini kalau misalnya di depan harus steril, bisa juga dibantu. nanti ini bukan yang pertama dan terakhir. Nanti kita ada komunikasi lagi. Iya. Kalau sampaikan juga perwakilan kepada para pedagang juga. Tadi makanya saya ngomong, woro-woro mohon kepada yang dituakan kan begitu. Yang dituakan ada perwakilan yang bisa mewakili kan gitu. Biar nanti kita ada komunikasi, ada balance lah. Komunikasi kan itu yang searah kita udah bingung mau ngomong sama siapa ini. Iya. Sedangkan dari ke kecamatan sudah, ke desa sudah gitu. Kan perwakilan. Sekarang bukan kamu banyak, pada tempatnya juga begini, kan gitu. Nanti kalau misalkan banyak berkumpul, ini ada apa? Jadi kan ada jadi kalau kita yang suara. Kalau tempatnya mau memadai mah kita nggak tempat segini. Semua pedagang kita kasih udah mau 24 jam kalau tidak kepentingan umum Sayuran tadi. Berarti ibu Jengkol ya. dari Madura yang dituakan ini. Perwakilan Kalau yang dituakan lah, ya sampaikan lagi kepada yang lainnya. Rata-rata Sampai jam 7 beres. dulu jam 6 dulu. Jam 6 dulu. Jam 7. Nanti kami sampaikan dulu. Karena ibu yang pimpinan bukan saya sendiri. Iya, Pak. Pimpinan juga punya unsur terkait. Ada pimpinan yang lebih tinggi, bupati, kan gitu. Petani ya? Oh, Karangbagia. Ya udah, mungkin saya boleh ya. Silakan terima kasih waktunya. Mohon maaf dari kami apabila penyampaian kurang berkenan. Semata-mata kami menjalankan pemerintah dan melaksanakan untuk kepentingan Kabupaten Bekasi. Ya. Amin ya. Banyak ya Pak. Belum datanya Pak. Oh data saya juga. Nanti kalau nggak ada